Selamat siang, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang akan menghadirkan banyak informasi buat Good News Family seputar kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dan Dr. Fania. Pagi, pagi atau siang? Siang. Siang, iya, lama ya sudah belum bersua. Belum berjumpa. Apa kabar, Dok? Iya, baik. Bu Ningrum gimana? Puji Tuhan Ceria ya, Bu, sehat. kalau Iya. dilihat dari ekspresinya. Ini dokter lagi di rumah Puji sakit, syukur. Iya, betul. lagi praktek dan kita mengganggu waktunya sebentar Siap, di IGD. betul. Oke, Oke. harapannya aman lah ya. Sambil kita ngobrol. Nah, karena Dokter Fania lagi ada di IGD, kita akan bahas tentang kegawat daruratan gitu ya, Dok ya. Iya. Orang masih sering kali keliru nggak sih dok memasukkan misalnya gitu ya. Kita dulu pernah bahas sih beberapa waktu yang lalu gitu ya. Mau ke IGD atau ke poli. Betul. Nah, atau gawat Ya. darurat atau Non. non gawat darurat. Nah, ini buat beberapa orang merasa bahwa buat saya gawat darurat, tapi secara standarnya seringkali menjadi beda, akhirnya menjadi beda persepsi. Betul nggak sih dok? Iya, betul sekali, Bu. Apalagi kan di era zaman sekarang yang era pasien itu tentunya kan juga sudah lebih aware karena sekarang kan Mm-mm, ada banyak yang bisa kita tanyai di mm-mm, platform-platform digital seperti ChatGPT, mm-mm. langsung ya sebut mereknya seperti itu, Perplexity, Heeh. dan lain sebagainya. Jadi untuk awam tuh pasti akan lebih kritis. Dokter, apakah saya itu tidak termasuk kriteria kegawatan, termasuk dengan sensitive issue mana bahwa termasuk kegawatan yang dimaksudkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau bukan, seperti itu. Mm-mm. Nah, nanti memang tugas dari kami sebagai petugas kesehatan, dokter jaga, perawat jaga untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud kriteria kegawatan itu seperti apa. Mm-mm. Nah, Gitu. sebetulnya kalau mungkin Dokter Fania bisa share gitu ya, sering kali kesalahpahaman yang terjadi apa sih dok kalau selama ini Dokter Fania ada di IGD? Iya, oke. Untuk yang sering salah paham adalah kasus nyeri, kemudian untuk kasus demam, seperti itu, Bu. Mm-mm. Nanti untuk pelayanan dari IGD sendiri nanti akan dibedakan untuk pasien yang justru yang sudah tidak bisa bicara, yang sudah cenderung Mm-mm. diam, tidur itu pasti akan kami utamakan karena pasti kondisinya sudah begitu lemah sehingga tidak bisa merespon. Mm-mm. Kemudian pasien yang masih bisa teriak-teriak, tolong sakit, nyeri, seperti itu kan berarti kita berasumsi bahwa jalan nafasnya itu baik, kesadarannya juga baik, seperti itu. Mungkin yang Oke. agak harus kita upayakan dulu untuk yang pasien-pasien yang lebih gawat daripada pasien yang berteriak-teriak. Bukan tidak penting, karena semua pasien yang datang ke kami anggap adalah tamu kami, raja kami yang tetap harus kami layani sebaik-baiknya, Mm-mm. tapi tetap kita utamakan dulu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ini malah justru karena standarnya kegawat daruratan itu memang berbeda dari yang dipahami oleh kita gitu ya. Kalau orang masih bisa Betul. teriak-teriak itu artinya dia masih punya energi baik gitu. Masih Kesadarannya masih baik. kesadarannya masih baik, terus dia jalan nafasnya itu masih oke gitu ya, karena masih bisa teriak-teriak gitu ya, dibandingkan dengan yang mungkin sudah lemes, sudah diem aja, justru itu Iya. malah harus dicari tahu lebih lanjut ini kenapa, seperti itu ya dok ya. Iya, betul, Bu. Jadi untuk kriteria kegawatan itu kan bermacam-macam. Untuk Hmm. awam, kami juga mengedukasi. Biasa kami, mohon maaf, ini kami utamakan dulu yang kegawatan. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin yang bisa juga kita mungkin menjadi pertanyaan juga orang Mm-mm. orang secara umum gitu. Di IGD itu sendiri kan memang
buka 24 jam gitu ya, Dok, ya. Nah, mmm, tapi apakah setiap yang misalnya nih ada sesuatu terjadi di malam hari misalnya gitu ya, terjadi di malam hari, kapan kita memutuskan untuk, "Oke, nggak usah nunggu sampai pagi, kita harus segera ke unit, kesehatan," misalnya di instalasi gawat darurat, seperti itu, Dok. Karena kadang-kadang buat beberapa orang gini, "Alah nggak apa-apa nanti Mhm. IGD, disuruh tunggu besok," Besok. nah, atau suruh balik lagi misalnya. Nah, ini Mhm. yang menjadi seringkali menjadi pertanyaan ini, kapan sebetulnya kita misalnya terjadi sesuatu itu, saat itu juga harus ke instalasi gawat darurat? Oke, jadi yang kita harus cermati yang pertama itu adalah nyeri. Jadi untuk pertanda, Tuhan itu memberikan gift untuk manusia, untuk merasakan sakit apa yang ada problem apa itu deteksi dengan rasa nyeri. Jadi sehingga ketika ada nyeri yang tidak tertahankan, itu sebaiknya untuk pergi ke IGD. Nah, untuk kita cari lebih lanjut nyerinya itu dari sumbernya mana, apakah dari organ yang terkait itu juga mengalami keparahan yang harus ditangani secara segera, itu. Jadi untuk nyeri itu kan bisa ada macam-macam ya, Bu, ada Mhm, nyeri kepala, kemudian ada nyeri perut, kemudian nyeri dada. Nyeri dada kan yang, bisa kita hubungkan dengan kasus-kasus sakit jantung. Kalau nyeri perut bisa juga ada sesuatu mungkin dengan saluran pencernaan atau mungkin dari, saluran kemih atau juga bisa dari saluran reproduksi. Itu juga banyak yang menimbulkan nyeri yang sangat akut. Kemudian untuk nyeri kepala yang ada hubungannya dengan stroke yang, seingat saya pernah pernah kita bahas bahas ya? ya, Bu, Betul ya. betul betul. Iya, apakah nyeri kepalanya itu memang nyeri kepala yang ganas atau tidak. Mhm, Iya, kemudian yang ada infeksi, infeksi yang cukup berat itu juga harus, ditangani segera di IGD. Bukan untuk menyembuhkan infeksinya, tapi kita untuk mentriase. Triase itu adalah pemilahan kasus. Pemilahan kasus apakah memang pasiennya membutuhkan terapi untuk rawat inap atau mungkin kebutuhan dirawat di ruang ICU untuk pemulihan dari infeksinya ini. mhm, Kemudian adalah, yang selanjutnya adalah darah. Darah ini bisa keluar dari saluran pencernaan, kemudian saluran kencing. mhm, Saluran pencernaan kemungkinan kalau ada pendarahan di bagian usus bagian bawah, nanti yang keluar darahnya merah segar. Kalau yang dari saluran pencernaan bagian atas, daerah lambung, seperti itu, nanti dia warnanya BAB-nya gelap. Itu mhm, juga segera harus kita periksakan ke IGD, terutama kalau itu darahnya jumlahnya tuh banyak, mhm, bergumpal-gumpal, karena yang kita takutkan untuk kadar HB-nya bisa turun secara mendadak. mhm, Kalau pasien HB-nya itu 3 sekalipun itu 2 tapi kalau turunnya itu sedikit-sedikit dalam jangka waktu semisal 2 bulan, 3 bulan, itu tidak jauh lebih berbahaya daripada yang turun mendadak. Semisal mhm, HB-nya 12, tiba-tiba jadi 7. Nah, itu perlu ditangani secara segera. mhm. Itu, walaupun nilainya kan tampaknya loh 7 kan lebih besar, Dok, seperti Iya, itu. Maka itu mending kita periksakan saja dulu ke IGD, supaya dilihat dulu oleh dokter jaganya, dikaji apakah memang perlu segera, harus sekarang cepat-cepat atau bisa diprogramkan untuk tindakan selanjutnya. mhm, Kemudian yang poin berikutnya adalah tentang sesak nafas. Nah, sesak nafas, kenapa sih kita harus cepat membawa ke IGD? Karena untuk sesak nafas ini sendiri, Bu, mhm, sesak nafas itu memang ada berbagai sebab. Ada bisa disebabkan oleh jantung, ada yang sebabnya oleh paru-paru, ada juga disebabkan oleh ginjal, ada juga disebabkan oleh metabolisme seperti gulanya tinggi, dan ada juga bisa disebabkan oleh gejala psikogenik atau gejala pikiran stres yang akut, itu juga mengakibatkan seperti sesak nafas. Dan mhm, ketika sudah diperiksa dengan dokternya di IGD dilihat, oh paru-parunya ternyata baik, tidak ada masalah.
Dan itu pun juga merupakan suatu hal yang sangat baik, sangat melegakan karena Hmm. tidak ditemukan masalah di paru-paru. Mm-mm. Sehingga pasiennya itu bisa pulang, keluarga juga lebih lega, lebih Mm-mm. ayem. Oh, ternyata ini seseknya itu karena faktor dari psikis. Dan mungkin Mm-mm. bisa lebih memberi dukungan untuk pasiennya ini gitu. Dukungan Ya. tentunya ya konselor terbaik itu mungkin adalah mungkin dengan anaknya sendiri atau orang tua atau mungkin teman dekat bestie ya Bu. Itu adalah konselor konselor terbaik untuk tipikal pasien yang seperti ini ya. Mm-mm. Kemudian ini untuk kriteria kegawatan yang lain, mungkin kita punya ada luka, benjol. Itu juga perlu kita segera periksakan. Kalau semisal itu di tempat-tempat yang vital, semisal ya di daerah dada, kemudian kepala. Kepala itu kan terkait dengan benjolan Mm-mm. habis jatuh, kepalanya benjol besar, apalagi disertai dengan muntah-muntah yang hebat atau sempat pingsan. Ya, ini pertanda bahwa kita harus cari lebih lanjut. Apa mungkin bisa dilakukan CT scan Mm. atau pemeriksaan yang lain untuk Ya. mengetahui apakah terjadi sesuatu di dalam otak. Dan itu juga eh, pasti ketahuannya ketika diperiksakan gitu. Ya. Dan ada gejala lagi muntah. Muntah itu juga merupakan suatu tanda yang awal untuk segera diperiksakan, terutama kalau muntahnya itu banyak, Mm. lebih dari 5 kali, lebih dari 10 kali itu perlu kita kaji juga. Siapa tahu muntahnya ini tuh bukan hanya muntah karena gejala dari asam lambung. Nah, itu gunanya kita bawa, kita periksakan ke IGD untuk kita lihat apakah terkait dengan penyakit lain. Dari mulai yang paling atas, bisa dengan gejala dengan sesuatu ada yang di otak, kemudian yang lebih bawah lagi kemungkinan ada sesuatu di tenggorokan itu bisa, atau mungkin ada sesuatu di lambung, atau mungkin itu gejala dari gula yang terlalu tinggi juga bisa, atau bisa juga dari gejala infeksi. Jadi dokter IGD akan mengkaji secara runut, dimulai dari badan manusia, dimulai dari yang paling atas turun turun turun, dan itu runtut sekali Bu pemeriksaannya. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan yang pertanda yang sering kita abaikan adalah rasa nyeri yang dalam bentuk kebas. Ya, dan gejala kebas ini biasanya ada banyak sebabnya. Apakah dari yang paling tinggi dari gejala yang ada di otak, bisa gejala awal stroke, atau mungkin hal yang lain seperti mungkin gejala ketidakseimbangan penggaraman tubuh, elektrolit, gelas itu juga mengakibatkan kebas-kebas atau juga merupakan suatu komplikasi dari kadar gula yang tidak terkontrol Mm-mm. sehingga menyebabkan penyakit neuropati diabetes. Itu semua kalau tidak kita periksakan, kita belum tahu nanti kondisinya seperti apa. Itu. Dan kalau diperiksakan ke IGD, monggo kami, kalau IGD Pantiluasa Dr. Cipto, kami buka 24 jam dengan dokter jaga dan perawat semua yang kami siap membantu, semuanya ramah, semuanya helpful, semuanya bisa dengan cepat membantu. Jadi tidak harus menunggu lama. Dan sekarang IGD kami, kalau boleh kami cerita sedikit ya Bu, kami Boleh, sudah boleh. renovasi, kami sudah melakukan perluasan, ya, sudah lebih luas 2 kali lipat dari IGD yang kemarin untuk memberikan ruang agar pelayanan kami bisa lebih maksimal. Dokter, perawat, bisa lebih untuk pasien-pasien yang datang ke kami. Oke. Tapi posisi letaknya masih tetap di depan itu ya, Dok ya? Betul, Bu, masih tetap di depan. Yang kemarin kami sempat bergeser ke belakang karena memang kami sedang merenovasi untuk gedung utama dan sampingnya. Dan Oke. ini sudah jadi semua, kami sudah buka semua dengan ruang tunggu yang sekarang juga sudah nyaman karena sudah AC-nya banyak dan terang. Dulu ruang tunggunya di luar. Ruang tunggunya dulu terus terang lebih sempit, Bu, Iya, karena kan betul.
terlalu banyak yang mengantar, sekarang sudah lebih lebar dan sudah tidak melebar lagi di area depan. Gitu. Daya tampungnya kami sudah lebih banyak sekarang. Ngikutin perkembangan gitu ya, ngikutin Celia. Betul, harus Ya. mengikuti perkembangan, betul. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang menarik. Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah setiap pemeriksaan Iya, IGD akan berlanjut dengan rawat inap? Terima kasih. oke. Untuk rawat inap, ini sensitif topik juga ya. Untuk rawat inap biasanya kita kaji lebih lanjut. Hmm, Jadi yang memang kami terapkan adalah jika pasien membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Pengawasan berarti dari hemodinamik itu bisa. Hemodinamik itu adalah mungkin dari tekanan darah, atau mungkin nadi, atau mungkin skala nyeri, atau mungkin membutuhkan antibiotik lewat infus secara terus-terusan, continuous, itu pasti akan dilakukan rawat inap. hmm, Jika masih mumpuni, maka pasien akan kami pulangkan, tapi mungkin dengan kami edukasi dengan keluarga, pemantauan seperti apa yang harus dilakukan di rumah. Dan sekiranya kemungkinan masih dalam masa observasi ini, masa tunggu ya Bu, ibaratnya ya, apakah gejalanya itu memang berlanjut ke taraf yang lebih parah apa tidak, kami juga bisa eh, bekerja sama dengan tim home care maupun telemedicine dengan hmm, biasanya dokter Evan itu. Ranahnya dokter Evan nanti bisa dihubungi kembali. Kamu juga bisa bekerja sama dengan customer care. Nanti biasanya ada layanan untuk ditanyakan kembali untuk layanan pelanggan ya. hmm. Gimana, apa masalahnya, seperti sudah teratasi atau belum, apalagi yang bisa kami bantu seperti itu. Atau kalau mau menginginkan kunjungan di rumah juga bisa nanti. Oke, jadi memang tergantung seperti apa sih kondisi si pasien ini gitu ya, dari IGD, dari dokter di gawat darurat akan resum hasilnya gitu ya. Apakah harus dilanjutkan dengan rawat inap atau perawatan bisa dilanjutkan di rumah Kaji dengan lebih lanjut. ya Yes, dirawat di rumah dengan pemantauan seperti itu. betul sekali. Tapi pastinya kalau pesan-pesan dirawat di rumah itu akan ada banyak pesan-pesan dari dokternya gitu ya. Iya, kadang itu pernah saya sampai ini, coba kalau semisal yang sudah lansia gitu, saya catat, saya print, saya kasihkan catatannya. Ya, nanti yang diawasi ini ya Bu, gitu. Terutama untuk kasus-kasus ini Bu, yang sering itu Mm-mm. lansia atau anak-anak jatuh. Kalau Ya. dewasa kemungkinan kan masih bisa kita utarakan sama pasien. Mm-mm. Ibu, Bapak kalau mengalami ini, silahkan kembali lagi ke rumah sakit. Nah, kalau lansia sama anak-anak tuh kadang tidak bisa mengungkapkan, maka itu yang perlu kami menitipkan ke keluarga. Semisal kayak tidur terus, tidak bisa dibangunkan, atau muntah-muntah terus, atau diajak bicara tidak nyambung, nyeri kepala terlalu hebat, nah itu perlu kembali lagi ke rumah sakit. Mm-mm. Waktunya, timingnya ketika terdapat gejala lanjutan itu tadi. Ya. Jadi ada yang bertindak sebagai pengawas gitu ya, bisa dibilang ya. Untuk memberikan pengawasan atau memberikan pemantauan lebih lanjut di rumah gitu. Nah, Dok, kalau misalnya ini kan seringkali juga misalnya untuk kayak kecelakaan gitu ya terjadi, oh jatuh kecelakaan gitu, itu kan memang seringkali langsungnya orang oh ke IGD gitu. Itu memang kasus seperti itu termasuk kegawatan juga yang harus dibawa ke IGD kah, Dok? Termasuk Ibu, itu bisa karena kami juga, IGD kami sebagai trauma center juga. Mm-mm. Jadi eh, ini kalau boleh kami cerita latar belakang dulu ya Bu. Boleh, boleh. Kami menerima jemputan ambulan 24 jam untuk jika ada kejadian, baik itu laka lantas atau kejadian di rumah, itu boleh kami jemput untuk tindak lanjut di rumah sakit seperti apa. Kadang kan dibutuhkan ronsen, tapi susah karena kemungkinan jatuh, dan kalau semisal dibawa dengan mobil pribadi dengan posisi harus nekuk dan lain sebagainya, itu Iya. lebih kesulitan. Atau malah Ya, itu justru bisa lebih kami jemput. memperparah. Betul. Itu kami juga bisa melakukan jemputan di rumah. Atau biasanya kalau keluarga pasien itu sekarang tersentralisasi untuk
pelaporan kegawatan, minta ambulan ke fasilitas pemerintah Kota Semarang di nomor 112, Mhm. akan dikirim tim ambulan hebat, yang mana nanti akan dikaji. Kalau jika dibutuhkan pengkajian ulang di rumah sakit, kebutuhan ronsen, laborat, atau kebutuhan rawat inap, mereka akan mengantarkan pasien tersebut ke rumah sakit. Atau juga bisa dilakukan tindakan, sewaktu tim ambulan hebat itu datang, dilakukan tindakan onsite di rumah. Nah, jika nanti ternyata memang dinilai dari tim ambulan hebat itu dibutuhkan untuk rujukan ke rumah sakit, dari tim ambulan hebat akan menghubungi kami. Biasanya kami akan merujuk pasien atas nama ini, alamat ini, usia sekian, dengan kasus ini, seperti itu. Dan rumah sakit kami memang sudah cukup lengkap, Bu. Untuk kasus-kasus bedah, kami bisa untuk dari dokter bedah umum kami ada, kemudian bedah saraf kami juga ada. Bedah saraf itu yang untuk kasus-kasus pembedahan di bagian otak dan tulang belakang. Mhm. Kemudian untuk kasus bedah urologi atau bedah di saluran Oke. kemih itu kami juga bisa. Bedah digestif atau bedah di saluran pencernaan itu ya, bedah digestif kami juga bisa. Jadi untuk kasus-kasus seperti usus bocor, lambung bocor, kemudian kasus usus buntu, semua itu tentang saluran pencernaan kami sudah bisa lakukan di sini. Kemudian untuk bedah ortopedi, bedah Mhm. tulang juga kami ada layanannya. Jadi walaupun Cipto itu kecil, tapi kami kecil-kecil cabai rawit. Benar Semua benar. tipe perbedahan kami komplit. Dan ada juga dokter bedah umum yang bisa kami panggil onsite 24 jam ke IGD. Mhm. Seperti itu. Oke, jadi buat Anda gitu Shelly ya yang membutuhkan layanan gawat darurat di Panti Asuhan Dr. Cipto itu 24 jam gitu ya. 24 jam. Cuman memang tadi ya kategorinya sudah disampaikan oleh Dokter Fania kategori kegawat daruratan itu seperti apa gitu kan. Kalau tidak memang biasanya diarahkan ke poli gitu ya, ke poli umum, ketemu dokter Betul. umum dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ini kegawat daruratan yang memang harus ditangani segera bisa ke Bisa. bisa langsung ke IGD. Dok, ini ada beberapa apa ya, mungkin konsep atau pemahaman yang beredar atau selama ini dipahami oleh masyarakat. Yang pertama itu bahwa IGD hanya untuk situasi yang mengancam jiwa. Ini benar atau salah sebetulnya? Ya, ini terutama istilah ini yang pertama kali menggaungkan akhir-akhir ini adalah dari BPJS Kesehatan ya, Bu ya. Hmm, 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 hmm. Betul. Jadi untuk layanan jaminan kesehatan nasional memang kami bisa bekerja sama dan bisa digunakan untuk fasilitas jaminan kesehatan nasional Hmm, ini atau yang kita kenal dengan BPJS. Dan BPJS ini kita akan menilai hmm, jika memang sudah kami infus, kemudian sudah kami berikan obat tapi masih muntah-muntah, masih demam, maka akan kami rawat inapkan dan bisa menggunakan untuk JKN-nya. Jika hmm, memang sudah membaik dan pulang, ya kami pulangkan, seperti itu. hmm, Nah, untuk fasilitas JKN ini nanti akan diperiksa dulu oleh dokter jaga. Apabila memang statusnya sesuai dengan kriteria kegawatan, maka bisa kok digunakan. Jadi tidak mesti nunggu demam harus 40 derajat dulu baru periksa ke IGD. Itu tidak, di tempat kami akan kami lihat lagi. hmm, hmm, Biasanya kalau demamnya 38, tapi pasiennya muntah terus, nggak bisa makan sama sekali. Kalau kami biarkan, kami pulangkan dan tunggu suhunya 40, takutnya kalau semisal balita di rumah kejang, maka itu kami iya akan betul. lakukan tata laksana dulu. Kami berikan pertolongan pertama dulu di IGD. Kami lihat dulu 6 jam di IGD selama observasi. Jika memang gejalanya masih parah, maka akan kami pertimbangkan apakah pasien ini harus rawat inap atau tidak. Seperti itu, Bu. Dan ini kami juga tidak ada pembedaan antara pasien umum, pasien asuransi, pasien BPJS, semua kami perlakukan dengan sama, dengan hak pasien untuk mendapatkan pengobatan, layanan, kemudian mendapatkan obat,
edukasi, sama sekali tidak kita bedakan, seperti itu. Iya, ini seringkali menjadi apa ya, paham yang beredar di masyarakat masalahnya gitu ya. Oke, lalu paham Mhm. yang kedua yang sering kali saya dengar juga, waktu tunggu di IGD itu selalu lama. Ini 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 obrolan Betul, yang apa ya, ya selalu sensitif issue ya. dan seringkali selalu dibahas tuh Betul. seperti itu, "Ah, di IGD tuh nunggunya lama," gitu. Ini gimana Iya, dong? iya. Jujur sebenarnya ya Bu, untuk pemeriksaan dan untuk mendapatkan bed itu sebetulnya cepat. Mhm, Jadi kami itu begitu ada pasien datang, kalau dari panduan yang berlaku secara internasional sebetulnya itu kan ada 5 tingkatan kegawat daruratan. Yang mhm, pertama itu yang paling gawat yang label merah ini. Merah itu terjadi henti nafas, henti jantung itu harus dilayani saat itu juga. Jadi menit ke-0 tuh harus. mhm, Kemudian untuk kasus-kasus nyeri dada kayak gitu, kasus-kasus jantung, stroke itu bisa dilayani dalam waktu 10 menit. Kemudian untuk yang paling tidak parah, semisal kasus jatuh, lecet, atau kasus batuk pilek itu bisa dilayani hingga 120 menit, mmm, gitu. Itu tidak dipermasalahkan secara aturan secara internasional. Tapi yang bisa saya banggakan ya Bu, dari tim IGD kami kebetulan, tidak sampai waktu tunggunya sampai 120 menit. Jadi kalau kami lihat ada pasien di depan dan kami ndak ada pasien yang sangat kegawatan yang harus membutuhkan perhatian ekstra itu bisa langsung masuk. Jadi waktu tunggu hingga mendapatkan bed itu mungkin di bawah 10 menit. Nah, itu pasti kan sudah mendapat pemeriksaan dokter, paling ndak dicek tensi, dicek saturasi oksigen, dicek suhu, kemudian sekalian disuntik anti nyeri jika diperlukan atau dimasukkan obat lambung atau mungkin, dilakukan pemeriksaan laborat. Yang membuat lama pasti adalah satu, waktu tunggu untuk pemeriksaan hasil yang lain, karena untuk mhm, hasil laborat kan pasti membutuhkan waktu. Semisal nih kita cek untuk darah rutin yang ada HB, leukosit, trombosit itu kami bisa cepat, waktu 5 menit itu sudah bisa jadi. mhm, Kalau hal-hal yang rumit, semisal penggaraman darah, itu elektrolit juga sering dicek, atau untuk enzim jantung, atau untuk lever, kita mengecek SGOT, SGPT, atau mungkin banyak kasus terjadi di lapangan itu cek kreatinin. Nah, untuk cek kreatinin ini dan yang lab-lab yang saya sebutkan yang rumit-rumit tadi itu biasanya dari laborat itu untuk mesinnya ini sendiri dia membutuhkan waktu sekitar 60 sampai 90 menit. Nah, waktu tunggunya itu mungkin yang dianggap oleh awam adalah waktu menunggu di IGD tuh lama. Dan saya tuh kemarin minta maafnya mungkin ketika kami belum melakukan renovasi, tempatnya mungkin agak kurang nyaman. Jadi dari pihak manajemen ini berpikir, memperhatikan, oh bagaimana ya caranya supaya pasien dan keluarga itu bisa nyaman mendapat layanan di IGD. Karena kalau tempatnya itu sudah tidak nyaman, menunggu 10 menit pun tuh pasti akan terasa terasa lama. lama. Seperti 1 jam, saya juga merasakan seperti itu ya Bu. Mhm, Panas, kursinya kurang kan juga sangat tidak nyaman. Maka itu kita upayakan bagaimana caranya supaya layanannya bisa lebih optimal, keluarga juga nyaman, seperti itu. Dan yang kedua, selain menunggu hasil pemeriksaan laborat, mungkin yang sepertinya akan terlihat lama kalau dari pengamatan kami, yang kedua itu adalah menunggu kondisi pasien itu menjadi stabil, baru kami kirimkan pasien ke ruangan. Dan stabilnya ini, kriteria stabil ini biasanya kami jelaskan dengan keluarga dengan estimasi. Jadi semisal kayak, eee, kita jelaskan, "Bapak, Ibu, ini dari pasien X," andai kata gitu ya, "ini tensinya saat ini 220/110," misal ya, Bu, ya. mhm, "Ini kami sedang
berikan terapi dulu di IGD untuk menurunkan tensinya dan akan kami evaluasi antara 30 sampai 60 menit ke depan sembari menunggu laborat jadi, hasil laborat jadi. Jika tensinya sudah turun, sudah merasa enakan pusingnya atau mungkin sesak nafasnya atau mungkin nyeri dadanya, pasien kan sudah lebih stabil, baru bisa kami kirimkan ke ruangan. Karena kalau misal baru masuk dari IGD dengan tensi 200, tensinya belum turun sudah kami kirimkan ke ruangan. Nah, ini yang kami takutkan nanti kalau prosesnya ini berlanjut, kegawatannya ini tidak berhenti dan malah jatuh ke dalam sakit yang lebih parah. Seperti itu, Bu. Karena kan tujuannya unit IGD adalah seperti ibaratnya orang sedang berjalan kan menuju ke jurang. Nah, itu maksudnya kita jurang penyakit yang lebih parah ya, Bu. Kita tuh maksudnya udah stop, berhenti. Kami tarik mundur. Jangan maju terus. Ya, seperti itu. Dengan cara kami awasi di IGD. Jadi kalau di IGD itu dokter, perawat standby. Kami punya ruang pengawasan itu muter 360 derajat. Jadi akan ada tepat di depan mata kami. Seperti itu, Bu. Jadi setiap dokter jaga sama perawat jaga itu mungkin dari tipikal kami ketika jaga itu mata sama telinganya itu lebih dari dua. Ada sesuatu sudah langsung paham gitu Iya, ya, Dok. jadi pasiennya itu rame, keluarganya rame, ada berisik ya Bu kalau di IGD. Monitornya bunyinya beda itu kami sudah curiga. Monitor yang bunyinya beda. Wah, ini pasien ini nih. Yang pasien yang sini di bed resusitasi atau bed observasi ini kondisinya turun. Mm. Nah, itu segera kami evaluasi lanjut. Oh, ini butuh apa? Butuh terapi apa lagi ini? Atau kami butuh mengedukasi ke keluarga juga bahwa ada penurunan kondisi. Jadi keluarga juga kita sama-sama enak. Kita melakukan terapi, keluarga juga memahami bahwa kondisi memang buruk, sudah kita lakukan ini, kemajuannya apa, kemundurannya apa, kita sampaikan sama keluarga. Dan ketika di depan mata lebih terawasi dan keluarga juga bisa lihat, coba monggo Bapak Ibu dipirsani rien gitu. Dengan bahasa yang juga kami sudah usahakan mungkin senyaman mungkin untuk dimengerti untuk orang awam, seperti itu, Bu. Ya. Ya kadang-kadang kan memang gitu ya, orang dalam kondisi yang panik gitu ya. Apalagi kalau biasanya dibawa ke IGD itu kan ada sesuatu hal yang terjadi dengan tiba-tiba gitu ya. Terus jadi orang itu datang itu juga sudah em, ya panik, namanya orang panik, khawatir, takut gitu ya, sehingga di IGD itu sering kali ngelihat sesuatu hal itu kayak yang nggak berkenan mungkin atau apa gitu ya. Nah ini dokter IGD dan perawat IGD memang punya sabarnya yang banyak gitu. Stoknya banyak, Bu. Untuk ngadepin berbagai macam tipe keluarga pasien yang pada saat itu juga penuh dengan cemas, takut gitu ya, khawatir mungkin atau panik karena sesuatu hal yang terjadi gitu ya, kondisi atas kondisi pasien gitu. Jadi memang Betul. kadang-kadang memang IGD itu tempatnya orang itu kadang salah mengerti, gitu ya, salah paham atau seringkali terjadi seperti itu ya. Oke, Dok ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat Iya. siang Dok, mau tanya, kalau kasus seperti luka bakar atau terkena Mm-mm. air panas, lalu gigitan binatang itu bisa ke IGD atau harus ke poli umum? Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. eh untuk luka bakar dulu kali ya, Bu. Untuk luka bakar, memang kami biasanya melihat dari luas, lokasi, dan kedalamannya. Ya, Mm-mm. ada. Ini kami yang metode paling simpel adalah telapak tangan. Satu telapak tangan pasien itu adalah diibaratkan 1%. Mm. Ya, dan kami juga melihat misal di daerah panca indera, panca indera dengan mata, kemudian Mm. mulut, telinga, apa mungkin di alat vital. Ya.
daerah kelamin itu biasanya walaupun cuman di situ saja, tapi pasti langsung kami rawat inapkan. Kemudian untuk derajatnya luka bakar kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, Mm, yang pasti rawat inap itu mungkin 2B ke atas. Itu mm, juga ketiga, dan kami melihat dari luasnya. Lebih dari 18% itu juga kami rawat inapkan. mm, Karena terkait dengan resiko dari infeksi. Dan misal, nah ini kasus yang sering adalah gas LPG melon. mm, Ya, mm, muka biasanya ya Bu. Iya, terbakar alis, daerah mulut itu juga harus kami rawat inapkan karena terkait dengan resiko penyempitan saluran nafas. Nah, itu juga rawat inap. Ketika terjadi eh, bengkak daerah saluran nafas itu memerlukan pemasangan alat bantu nafas segera. Kalau tidak kami rawat inapkan, tidak bisa kami pantau. Nah, itu ketika terjadi kegawatan bisa mengancam nyawa. mm, Nah, itu pasti akan kami pertimbangkan edukasi rawat inap dulu. eh untuk luka bakar dan yang mirip adalah tersengat listrik. Ya, tersengat mm, listrik ini sepertinya dari luar luka masuknya di tangan. mm, Dan mm, luka keluarnya biasanya di kaki. Tapi kebanyakan pasti rawat inap, Bu. Dan ini kalau kena kabel ground itu, mm, keluarnya kan di kaki, kan kelihatannya cuma seperti lecet. mm, mm. Tapi sebetulnya kalau tersengat listrik itu luka bakarnya tuh seperti seluruh tubuh. Dari mulai tangan sini, Oh, menjalar sampai ke kaki. Nah, itu yang terbakar, yang gosong itu ada di dalam pembuluh darahnya dan lain-lain. Itu makanya kalau luka bakar tersengat listrik itu dianggap sebagai luka bakar seluruh tubuh, maka itu juga harus rawat inap, dan komplikasinya bisa sampai mengganggu kelistrikan jantung juga. Jantung kan juga terdiri dari listrik. mm, Seperti itu. Yang agak menakutkan ya Bu itu. Dan untuk gigitan hewan itu kan ada banyak eh hewannya. mm, mm, Biasa yang sering datang ke kami itu digigit kucing, digigit anjing, atau kelelawar. Biasanya itu eh kalau semisal membutuhkan dijahit. mm, Ya, dijahit kami jahit di rumah sakit. Kalau gigitan ular sih agak ekstrim ya, lebih jarang. mm, Tapi ada pasiennya ada. Untuk anti bisa ular itu kami punya rumah sakit. Dan yang sering banyak ke rumah sakit itu biasanya menanyakan untuk serum anti rabies. mm, Ya. mm, Untuk serum anti rabies itu dari IGD kami memang tidak punya. Yang punya satu Semarang hanya Dinas Kesehatan Kota Semarang atau mm, Puskesmas Pandanaran yang ada di depannya McDonald mm, Pandanaran tempatnya. Dan itu biasanya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, sepengetahuan kami, ketika sering ada technical meeting Zoom, mm. ketika ada pasien yang minta untuk, Suntikan. ya ini saya digigit anjing, minta suntikan anti rabies, itu biasanya akan diedukasi ulang dari tim DKK Kota Semarang. Nanti akan dikaji apakah lo perilaku hewannya seperti apa, apakah memang takut sama air, atau mungkin jalan nabrak-nabrak nggak jelas gitu. Tiba-tiba misal ada batu, ada tembok, dia nabrak-nabrakkan dirinya, itu bisa bisa mungkin hewan itu memang ada rabiesnya, dan biasanya hewannya dikarantina dulu juga. Kalau pas ketangkep ya hewannya ya, kalau hewannya dilihat 1 minggu nggak ada apa-apa, juga biasanya tidak akan diberikan untuk suntikan anti rabies. Yang Mm, bisa kami lakukan, rawat lukanya itu tadi, Bu. mm, mm. Ya, Mm-mm. itu ya. Kalau mungkin Anda bertanya tentang kegawat daruratan itu seperti apa gitu. Jadi Iya. kalau mungkin buat yang ini loh kasus gawat darurat itu seperti ini gitu ya, harus ke IGD. Tapi memang kalau misalnya terjadi sesuatu di malam hari di mana poli umum sudah tidak buka, tapi memang terjadi tadi nyerinya udah nggak tertahankan atau panas yang tinggi walaupun sudah dikasih turun panas dia masih tetap tinggi, ya memang nggak apa-apa lebih baik ke IGD. Seperti itu prinsipnya ya Dokter Fania ya. Iya, betul sekali, Bu. Mm, Itu mm, karena yang buka 24 jam itu
IGD kami nggak pernah tutup. Karena memang tadi seperti yang Dokter Fania jelaskan gitu ya, kayak misalnya anak-anak atau misalnya bayi gitu ya, panas, demam gitu, terus udah Mm-mm. diusahakan dengan penurun panas tapi kok dia masih tinggi gitu ya. Atau bahkan kalau dia sudah ada kejang demam, ya udah kalau memang mau dibawa ke IGD lebih baik dibawa ke IGD itu sudah apa ya, kayak memperberat kasusnya juga, seperti itu ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Jadi sekalipun nanti dari hasil pemeriksaan, oh ya tidak Mhm, terjadi sesuatu yang serius, paling mhm. enggak kita kan lega gitu. Betul betul. Nggak ada apa-apa gitu. Mhm. Jadi kalau memang kasusnya tadi ya kegawat daruratan Mm-mm. terus dia terjadi apalagi kalau terjadi malam hari ya nggak usah tunggu pagi gitu ya. Langsung saja dibawa ke IGD atau IGD. instalasi gawat darurat semacam tadi nyeri tidak tertahankan atau nyerinya mau dimanapun gitu ya perut, dada, kepala lalu juga infeksi. Infeksi ini infeksi cukup berat ini tandanya seperti apa sih dok? Apakah hanya demam aja atau seperti apa kalau kategori infeksi cukup berat Mm-mm. ini? Infeksi cukup berat bisa juga sampai menyebabkan pasien tidak sadar. Oke. Kemudian ada juga tidak mau makan, terutama di lansia itu kadang demam Oh tinggi ya. nggak ada karena imunnya sudah nggak meledak-ledak. Hmm. Hanya nggak mau makan gitu aja tapi lemes, cenderung tidur, itu bisa terjadi infeksi yang cukup berat. Dan biasanya kalau semisal sudah nggak sadar gitu, kami koreknya dari keluarga. Terakhir-terakhir ini yang dikeluhkan sakitnya apa? Mm-mm. Itu biasanya yang paling banyak itu pada lansia adalah saluran nafas, Apa? Mm-mm. paru, Mm-mm. saluran kemih, saluran pencernaan. Seringnya itu. Hmm. Nah, itu kami nanti gali lebih lanjut karena terkait dengan pemberian antibiotik. Antibiotiknya kan harus spesifik yang untuk paru dengan yang untuk saluran cerna. Tentunya antibiotiknya berbeda. Akan lebih mendukung proses pemulihan pasien bisa lebih cepat. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi ini apalagi kalau kasus misalnya kehilangan kesadaran gitu ya, atau ini memang Sesak sebaiknya nafas sesak berat. napas berat, memang sebaiknya segera dibawa ke IGD gitu ya. Ide. Atau tadi misalnya kok lemes yang sampai kayaknya kok nggak wajar ya ini ya gitu ya. Lemes ya. Gitu. Udah diusahakan macam-macam kok masih seperti ini ya. Memang lebih baik ke IGD juga. Kalau memang kita kadang-kadang juga nggak bisa mengenali secara spesifik misalnya, oh ini gejala stroke, walaupun kita mungkin sudah berkali-kali edukasi gitu ya tentang gejala stroke, tapi kadang-kadang beberapa orang tidak bisa mengenali secara spesifik, ya udahlah Mm-mm. bawa aja ke IGD, seperti itu ya dok ya. Iya, bisa, Bu. Dan semisal kalau kesulitan membawa dengan kendaraan Ya. pribadi, ya itu juga bisa minta jemputan ambulan dari kami atau dari ambulan fasilitas pemerintah kota lewat nomor telepon 112. Dan kalau dari kami punya nomor ambulan SGDPT atau Sistem Gawat Darurat Terpadu, nanti bisa menghubungi kan nomor 082 3333 tiganya 5 kali 2250 itu nanti akan langsung dijawab dan eh, kami kirimkan untuk tim ambulan respon cepat untuk menjemput pasien ke sana. Oke, ini ada fasilitasnya dari Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto itu di 082 tiganya 5 kali 22 5 50. 50 atau 50. Ini ambulan ya. Jadi buat yang Ambulan respon cepat. ambulan respon cepat. Ini kalau Jelas. terjadi tadi semacam kasus kegawatan di rumah, tapi Anda bingung dan nggak bisa untuk Mm-mm. membawanya secara pribadi ke rumah sakit gitu ya, ke instalasi gawat darurat bisa menghubungi itu nomor itu. Kenapa? Karena memang untuk beberapa kasus semacam kayak stroke itu kan memang ada golden periodnya yang kita pernah bahas gitu ya Dokter Fania ya. Betul. Yang itu hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan di rumah sakit gitu. Nah, itu memang wajib dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan sehingga em, nggak bisa ditangani atau dipantau di rumah aja, nggak mungkin gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini, kegawatan semacam ini memang harus diusahakan untuk dibawa ke IGD secepat mungkin. Kalau ada beberapa kasus yang ada golden periodnya itu memang secepat mungkin gitu ya. Atau misalnya Betul. tadi nyeri dada yang berpotensi ke serangan jantung Jantung.
Ya, ya kalau misalnya nyeri dada ini jantung bukan ya, ya tapi kan nyeri dada tetap aja nyeri dada seperti itu dia dok ya. Betul. Jadi lebih baik dibawa dulu. Nanti pun semisal ternyata, oh mah, itu enggak Mm-mm. apa-apa. Betul. Karena beberapa orang ada gejala-gejala yang hampir sama gitu ya untuk antara nyeri dada atau apa GERD atau apa asam lambung gitu ya. Mungkin beberapa orang ya nggak apa-apa yang penting di IGD nanti akan dicari tahu karena ada pemeriksaan penunjangnya yang akan diberikan dan itu yang akan menegakkan diagnosisnya seperti apa. Kalau memang nggak terjadi apa-apa ya lebih baik seperti itu kan ya. Sudah lebih lega ketika sudah periksa. Dan sekalipun nanti butuh lanjutan, dan kami cukup lengkap juga, Bu. Gitu. Betul. Seperti yang tadi saya sebut. eh Spesialis-spesialis tertentu kami ada gitu. Ya. Tagline Panti Wilasada Tercipto, apa aja Cipto ada. Apa aja cerita ada. Tapi memang dari dokter Iya. jaga di IGD juga akan mengkonsulkan ke dokter spesialis kalau memang itu memang membutuhkan penanganan dokter spesialis. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul, Bu. Nah, spesialis kami juga Mm, bahkan ada spesialis bedah. mm. Bedah kami ada terjadwal, dan ketika kami hubungi dari beliau juga bisa langsung on call 24 jam untuk melakukan tindakan di IGD. Nah, itu dia. Tuh. Jadi, Yang sering tuh biasanya kejatuhan. Kayak kemarin tuh kami punya kasus ada sedang garapan proyek, mm, kejatuhan kipas angin. Darahnya nggak bisa berhenti tuh karena kena arteri. Artinya oh, berdenyut. Itu tidak mm. bisa kan jahit arteri, dokter bedahnya langsung on call jam 9.30 malam melakukan tindakan di IGD. Karena memang harus harus pakai tindakan untuk dijahit gitu ya. Walaupun Betul. memang sepertinya sepele gitu ya. Di IGD itu kasus-kasusnya jangan kira yang berat-berat aja, yang kadang yang serasa sepele tapi membutuhkan penanganan gawat darurat juga banyak ya, Dok ya. Iya, boleh langsung datang saja, kita periksakan dulu pokoknya, karena apa-apa Cipto ada. Apa aja Cipto ada, Apa boleh. aja cipta ada. Jadi Betul. bisa bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto karena tadi Iya, ya layanan gawat darurat atau IGD-nya 24 jam. Walaupun mungkin semua nanti kasus. Betul. semua kasus walaupun nanti mungkin oh ini nanti bisa ditangani di poli nih gitu ya, dilanjutkan perawatannya di poli ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu memang kegawatan kan lebih baik gitu ya, karena buat beberapa kasus penyakit tertentu waktu itu adalah kunci. Waktu itu kunci penanganannya Betul. seperti itu. Apalagi kalau kasus misalnya kayak pendarahan tadi ya, luka terbuka seperti itu kalau memang ada darah yang terus ngucur kan jangan sampai kehilangan banyak darah terlalu lalu terjadi suatu padahal kayaknya sepele cuman kejatuhan kipas angin gitu. Tapi kalau darahnya banyak yang keluar gitu ya, Dok ya. Betul. Dan memang ternyata Lama-lama juga lemes juga. ya, betul. Dan ternyata juga memang membutuhkan penanganan dokter spesialis untuk ternyata jahit dalam kan gitu karena memang kena arteri yang ini gitu yang luka. Oke, ini seperti yang tadi gitu ya tersengat listrik gitu ya. Kayaknya alah tersengat listrik tapi ternyata eh, dalam dunia medis ini apa kasus Luka ini cukup bakar seluruh serius tubuh gitu gitu ya. ya. Ternyata cukup cukup serius. Orang mungkin mikirnya halah tersengat listrik, tapi ternyata memang di dunia medis ini cukup serius bahkan butuh pemantauan lebih lanjut gitu. Karena yang kena keluarnya nggak apa-apa, tapi dalamnya itu ternyata bisa terjadi sesuatu. Ini mencerahkan, sungguh sangat mencerahkan kita gitu ya siang hari ini tentang kegawat daruratan. Kita sudah pernah bahas waktu itu tentang kegawat daruratan, terus pengertian-pengertian seperti ini juga penting buat Anda yang membutuhkan layanan ambulan untuk jemput pasien yang butuh untuk segera dibawa ke IGD bisa telepon di ambulan respon cepatnya Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto di nomor 082 tiganya 5 kali 2250. Gampang banget dihafal gitu ya. Dia Jadi atau cantik. cantik atau ditulis lalu ditempel di mana sehingga kalau Anda sewaktu-waktu membutuhkan layanan ambulan karena kadang kala di situasi yang cukup panik kita bisa kehilangan mau ngapain ya gitu. Benar nggak sih, Dok? Betul. Kadang ya mungkin namanya orang panik ya, Bu Ya, ya.
Ya. Kadang keluarga tuh sampai, "Aduh bingung Dok, aku mau ngapain?" Keluarganya. Jadi Terus kita tenangkan dulu, "Ibu tenang dulu, kita kasih aqua dulu. Aqua gelas dulu, Bu, minum dulu, jangan panik ya." jadi memang eh, butuh untuk menyimpan nomor-nomor penting gitu ya untuk situasi-situasi gawat darurat semacam ini. Gitu ya, atau situasi-situasi yang nggak kita bisa prediksi sebelumnya gitu ya, simpan nomornya, catat nomornya, simpan di handphone atau simpan di kertas atau tempel di mana di rumah juga tempel di mana biar kita sewaktu-waktu terjadi sesuatu kita bisa langsung tahu, oh kita harus hubungin mana nih gitu ya. Dokter Iya, Fania, terakhir buat Good News Family, rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini sebelum kita akhiri program kita hari ini. oke, terima kasih. Jadi untuk kasus kegawat daruratan, silakan tidak perlu menunggu hingga poliklinik buka atau mungkin good news family yang galau-galau, apakah ini kasusnya harus periksa dulu di dokter vaskes 1 atau bukan, bawa dulu ke IGD tidak apa-apa. Nanti akan kami arahkan jika memang bisa Mm-mm. untuk menggunakan fasilitas jaminan kesehatannya, kami bisa bantu di sini. Dan Mm-mm. jangan takut untuk menghubungi kami gitu. Oke. Karena kami sudah dengan ramah dan akan sangat ringan tangan untuk membantu. Iya, jadi jangan takut untuk hubungin tadi fasilitas kesehatan. Nomor ambulan respon cepatnya di 082 3-nya 5 kali 2250. Itu bisa dihubungin untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Dokter Fania, terima kasih. Terima kasih Bu Ningrum untuk Ya, waktunya. Terima kasih sudah diundang di selamat acaranya. kembali melanjutkan tugasnya. Sampai jam berapa nih? Ya, jam 2 aja ini. Oke. Ibu Siap. juga habis ini masih Oh, masih nyambung, lanjut. masih lanjut ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dokter Oke, Fania dan terima terima kasih. kasih. Terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwala Makannya. Dr. Cipto yang sudah support Good News. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa hubungin langsung di Rumah Sakit Pantiwala Dr. Cipto Semarang. Buka Instagramnya ada jadwal praktek dokter spesialis yang tadi. Apa aja Cipto ada. Kita. Oh, Yang cukup komplit dengan layanan dan fasilitas gedung yang juga sungguh sangat memadai. Sekali lagi, terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwala Dr. Cipto. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat. Sampai ya, jumpa. jumpa.